ini Pak Aris? Alhamdulillah kabar sehat. Oke, berarti pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu 3 ya Pak Aris ya? Siap. Ya. Untuk pendampingan individu 3 dengan tema implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan fokus pendampingan di sini ada yang pertama yaitu refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Fokus yang kedua yaitu diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga diskusi hasil lokakarya 2 yaitu keterlaksanaan dari tahapan bagja kemarin ya yang telah kita laksanakan di lokakarya 2. Terkait dengan pendampingan individu 3 ini, sebelum kita mulai saya ingin memastikan apakah Pak Aris sudah menginput instrumen umpan balik yaitu lampiran kelima ya yang ada di LMS sesuai dengan responden yang ditetapkan kemarin ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Bisa ditunjukkan Pak Aris ya. Saya gunakan LMS Pak. Ya. Saya siswa sudah benar-benar saya upload di LMS. Yeah. Oke. Selanjutnya Pak Aris ya. Jadi apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir terkait dengan dan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya ya, yang memang itu dianggap sebagai capaian dalam 1 bulan terakhir Pak Aris. Untuk 1 bulan terakhir ini alhamdulillah sudah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosional juga sudah dipraktikkan di kelas. Kemarin di kelas 10.5, kemudian praktek coaching kita praktek dengan teman sejalan. Ada kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, pasca observasi juga. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir kemarin adalah pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Kemarin sudah mewawancarai 2 kepala sekolah Pak Latat. Yang pertama Pak Fatul Rozi, kepala SMA Mayong. Kemudian yang kedua kepala SD Mayong Kidul. Pak Rois ya. Yes. Pak Rois. Oke. Terus yang selanjutnya terkait dengan pendampingan yang kemarin kita laksanakan di pendampingan 2 ini kan terkait dengan ada umpan balik yang telah disampaikan daripada kepala sekolah itu, jenengan sudah pegang ya umpan baliknya itu ya. Nah, saya pegang. itu hal-hal yang sudah sesuai dan sudah ditindaklanjuti, ada tambah lagi selain tadi Pak? Kemarin dari umpan balik kepala sekolah yaitu ada beberapa hal yang harus dikembangkan, yaitu pengembangan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Diharapkan memfasilitasi murid menyaksikan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Luar biasa Pak Aris ya, kemajuan yang dicapai dalam 1 bulan terakhir ini, termasuk dalam keaktifan pembelajaran daring, termasuk dalam tindak lanjut praktek-praktek baik yang ada di sekolah. Ini sangat luar biasa kemajuannya. Semoga bisa berdampak kepada baik kepada SMA Negeri 1. Masuk ke bagian inti Pak Aris ya. Hasil survei feedback 360 derajat dan penilaian diri tentang kompetensi guru penggerak ya. Terkait dengan sesi ini ya, tadi kita berbicara berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan penilaian diri kompetensi guru penggerak. Menurut Pak Aris, apa yang kurang dan yang perlu ditingkatkan menurut responden yang ada di
hasil feedback umpan balik itu Pak Aris? Yang pertama, menurut feedback yang responden yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah, kompetensi yang perlu dikembangkan lagi yaitu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Ya, meningkatkan kualitas murid ya. Ya. Dalam hal pembelajaran. Ya. Kemudian diharapkan nanti kepala sekolah menginginkan ketika mendapat ilmu baru bisa disosialisasikan kepada teman pejabat. Oke. Kemudian untuk dari teman sejawat, hampir sama Pak. Teman sejawat sama yaitu apa itu? Menunjukkan praktek pengembangan diri yang didasari pada kesadaran atau kemampuan diri. Memimpin kompetensi, memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Serta tidak pada murid ya, berpusat pada murid ya. Terus rencana Pak Aris kedepannya terkait dengan kompetensi guru penggerak yang Pak Aris miliki, ini rencananya apa aja Pak Aris nanti? Rencananya lebih berusaha lagi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, kemudian meningkatkan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ya. Jadi ini kompetensi guru penggerak di sini kan ada berapa kemarin? Ada 4 kalau tidak salah ya. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua menggerakkan komunitas guru dan pokoknya lingkungan ya, menggerakkan diri dan teman. Yang ketiga terkait dengan kompetensi manajemen sekolah, dan yang terakhir kompetensi pengembangan sekolah. Nah, dari keempat kompetensi ini yang dimiliki guru penggerak ini tadi yang kita bahas di sini adalah ke depan untuk yang Pak Aris rencanakan. Jadi ada rencana-rencana terkait dari 4 kompetensi ini, apakah 4-4-nya ini semuanya dijalankan berimbang, ataukah mana yang didahulukan, ada prioritas mana yang didahulukan, atau bagaimana Pak Aris? Yang prioritas jelas yaitu berpihak pada murid, yaitu melaksanakan pembelajaran tadi Pak. Kemudian untuk pengembangan sekolah, alhamdulillah saya juga terlibat di bagian kurikulum. Jadi bisa ambil bagian untuk pengembangan sekolah. Nah, itu yang dalam dekat ini menyiapkan kegiatan PAS, penilaian akhir semester. Akhir semester ya. Oke. Untuk yang manajemen sekolah Pak Aris? Manajemen sekolah terlibat juga. Keterlibatan di kompetensi yang manajemen sekolah ini bentuknya seperti apa Pak Aris ini ya? Untuk yang manajemen sekolahnya? Yang manajemen sekolah yaitu merencanakan program unggulan SMA Magelang. Program unggulan ya? Program unggulan yang dikembangkan apa? Kepala sekolah menginginkan sekolah yang menyenangkan. Ada gerakan sekolah menyenangkan, gerakan sekolah ramah anak. Ya. Jadi program unggulan menarik sekali ya. Kata kuncinya program unggulan yang ada di SMA Mayong ini baru pencanangan atau sudah masuk tahap realisasi Pak Aris? Ini sudah masuk realisasi ya. Pencanangan kemarin begitu Pak Fatkur mulai tugas di sini yaitu bulan Januari. Kemudian mulai bulan Maret kita sudah mulai merencanakan. Bulan Juli sudah diizinkan oleh provinsi untuk KPM, jadi langsung bisa melaksanakan program ini. Gerakan sekolah menyenangkan dan seterusnya Pak. Itu ya program unggulan ya, punya ciri khas atau ciri khas dari SMA Negeri 1 Mayong ya. Terus untuk keterlibatan Pak Aris ya, siapa saja yang dilibatkan terkait dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki Pak Aris sebagai guru penggerak yang ada di sini Pak Aris? Yang jelas pertama Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung dengan
kegiatan program guru pembelajaran ini. Kemudian yang kedua teman sejarah, Ya. ada orang tua murid, Hmm. murid sendiri juga kita libatkan Ya. dalam beberapa apa itu mengambil keyakinan kelas dan sebagainya. Kemudian komite Oke, ya. Jadi warga sekolah dari luar dari luar komite ada dari tokoh agama itu Pak Kiai Maharus Ali, komite atau tokoh agama ya. Tokoh agama bahkan sampai dinas provinsi ya kalau di SMA ya. di provinsi. Dinas provinsi juga ya. Masuk ke sesi selanjutnya Pak Aris, yaitu sesi yang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Apakah di sini Pak Aris dilaksanakan untuk yang modul 2.2 terkait apa Pak Aris ini? Keterampilan sosial dan emosional. Oke, keterampilan sosial. Ini sudah dipelajari atau belum Pak Aris ya? Sudah dipelajari di modul 2.2 dan sudah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan ya kan ya. Terus yang didapat dari modul 2.2 atau pembelajaran keterampilan pembelajaran sosial emosional yang mungkin diterapkan di sekolah atau mungkin dari tindak lanjut pembelajaran modul 2.2 ini Pak Aris dalam arti implementasinya ya. Implementasinya dengan pembelajaran sosial dan emosional ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman kepada seluruh warga sekolah sehingga dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Student well-being ya Pak Aris ya. Jadi perencanaan pembelajaran sosial emosional ini sudah diterapkan ya Pak Aris ya di sini ya. Terus ada tambahan lagi Pak Aris? Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial. Paling membedakan adalah anak-anak kita terapkan atau kita ajari dengan konsep kesadaran penuh, mindfulness. Iya, oke. Dan dampak yang dirasakan setelah melaksanakan kegiatan itu, Pak Aris, apakah ada dampak yang signifikan? Dampaknya anak lebih nyaman, lebih fokus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi materi yang disampaikan lebih mengena. Ya. Jadi perencanaan yang sudah Pak Aris buat ini mencakup itu tadi ya, ada kompetensi 5 kompetensi apa tadi Pak Aris? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi semua sudah tercakup di sini ya Pak Aris ya. Terus harapan Pak Aris ya setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Pak Aris, ini harapannya seperti apa Pak Aris? Harapannya yang pertama penciptaan lingkungan belajar yang tepat secara terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial dan emosional pada murid. Kemudian kemitraan atau kerjasama sekolah, kemudian keluarga untuk menciptakan pembelajaran yang pengalaman, yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Oke, ya, jadi luar biasa di situ ada dari pembelajaran sosial emosional benar-benar diterapkan ya Pak Aris. Jadi terutama di lingkungan belajar SMA Negeri 1 Mayang. Yang sesi selanjutnya terlaksanaan tahapan baca Pak Aris. Terlaksanaan tahapan baca. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang sepengetahuan Pak Aris ini apa Pak Aris ya? Bagja itu merupakan salah satu langkah-langkah yaitu pendekatan inquiry Pak. Ya, langkah pendekatan inquiry ya. Bagja itu dari B buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Oke.
terkait dengan keterlaksanaan Bagja ya, apakah Pak Arief sudah menerapkan metode Bagja untuk menerapkan perubahan pada diri Pak Aris? Sudah Pak, ya. Yang terapkan salah satunya kemarin yaitu bedah visi sekolah. Bedah visi sekolah ya. Dengan beberapa rekan sejawat, kita undang dari beberapa tingkatan, mulai yang senior, kemudian tengah, dan yang paling muda. Oh gitu ya. Luar biasa ya, bedah visi. Ini pesertanya dari mana saja Pak Aris? Pesertanya kemarin dari beberapa unsur, yang pertama ya. Dan kemarin komite juga kita libatkan. Orang tua sudah orang tua sama siswa juga gitu. Siswa, oke. Jadi semua unsur ini sudah mencakup di dalamnya di sini ya Pak Aris ya. Setelah Pak Aris melakukan tahapan Bagja ya, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Pak Aris inginkan? Ya, visi guru penggerak kemarin waktu pada saat kita pendampingan di Lokakarya 2 kan ada ya. Ini apakah keterkaitannya dengan tahapan Bagja yang Pak Aris rencanakan tadi, apakah sudah ada hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak, atau bisa diuraikan kembali visi guru penggerak yang Pak Aris kemarin di Lokakarya 2 ini coba disampaikan, terus hasilnya dengan implementasi tahapan Bagja ini apakah sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai Bapak. Karena kemarin visi penggerak yang kita dengungkan yaitu menciptakan pembelajaran otentik, mandiri, inovatif, dan menyenangkan. Oke, ya. Jadi religius, ada inovatifnya ya, ada yang menyenangkannya. Ya. Berarti sudah sesuai dengan tahapan-tahapan Bagja tadi ya Pak Aris ya. Sudah. Ya. Terus terkait dengan tantangan yang Pak Aris hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi tadi, itu apa aja Pak Aris? Ada tantangan yang kira-kira? Tantangannya jelas merubah kebiasaan Bapak. Ya. Kebiasaan anak dari kemarin apa itu pada waktu pandemi kan anak-anak kegiatan pelajaran daring. Nah, sekarang sudah mulai luring, jadi merubah kebiasaan. Kalau dulu daring bisa dari rumah, bisa sambil tiduran. Sekarang harus fokus. Iya, sekarang sudah luring full ya. Luring full, harus bisa fokus lagi. Mengikuti kegiatan seperti biasa. Oke. Terus yang selanjutnya yang perlu Pak Aris perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Pak Aris sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan tadi. Kira-kira bentuknya seperti apa Pak Aris untuk yang perlu diperbaiki ya, yang perlu diperbaiki terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja tadi Pak. Yang pertama jelas mengikuti perkembangan ilmu yang terbarukan ya. Mengikuti beberapa kegiatan pendidikan baik secara daring maupun luring. Kemudian yang kedua selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, berdiskusi tentang permasalahan yang kita hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga selalu konsultasi kepada pimpinan, konsultasi ya, kepala sekolah. Pokoknya 3K. Koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Konsultasi, mungkin ada tambahan ditambah kolaborasi. Kolaborasi ya nanti 4K Pak. Kolaborasi. Jadi kolaborasi yang ketinggalan tadi. Jadi kolaborasi itu juga penting dengan antara teman sejawat ataupun dengan satu komunitas ya, itu ini perlu sekali. Kita masuk di bagian akhir pendampingan. Terkait dengan refleksi, apa hal yang paling menarik yang menurut Pak Aris dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Yang menarik yaitu terima kasih Pak Oto sudah menyampaikan beberapa tadi tentang bagaimana keterampilan sosial emosional, kemudian Bagja,
mengingatkan visi guru baru yang sudah dibuat kemarin, ayo diaksikan lagi. Ya. Oke. Tadi apa yang membuat hal yang Pak Aris sampaikan ini menarik menurut Pak Aris ini? Yang menarik dari diskusi ini salah satunya tadi pesan Pak Oto, jangan lupa selalu berkolaborasi. Berkolaborasi karena ini penting. Ya. Zaman sekarang saatnya berkolaborasi, tidak menjadi individualis. Ya, jadi tidak individualis ya, semua saling berkolaborasi. Bukan eranya, bukan sekali lagi bukan era kompetisi ya. Sekarang kita saling tujuan-tujuan yang baik dan begitu Pak. Terus dari hal-hal hari ini ya, pada saat pendampingan ini apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan individu 3 ini Pak. Jadi hal yang sudah baik apa, hal yang perlu diperbaikinya apa Pak Aris? Yang sudah baik, yang jelas Pak Oto selalu mengingatkan saya tentang apa itu program-program di guru penggerak. Guru penggerak ini selalu mengingatkan, jadi ayo, karena ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu diperbaiki, jelas saya sendiri akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti program guru penggerak ini. Oke, ya, itu yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini ke depan supaya lebih baik lagi apa Pak Aris? Untuk pendampingan memang sudah baik Pak Oto. Ya, yang perlu diperbaiki kira-kira. Yang perlu diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki lagi, Tidak mungkin semua itu sempurna kan, ada hal-hal kekurangan, ada mungkin. Nah, inilah yang perlu disampaikan sehingga pendampingan di berikutnya ini akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, itu harapannya. untuk pendampingan yang berikutnya dan ada penyamaan persepsi Pak. Oh, ya. Sebelum ada pendampingan. Penyamaan persepsi ini kita laksanakan sesuai kesepakatan CGP ya, karena ini kalau kita laksanakan satu-satu ini kan tidak mungkin waktunya ya, Ya, karena betul. waktu kesibukan juga. Kesepakatan nanti ditawarkan di grup untuk penyamaan persepsi baik itu pendampingan individu ataupun menjelang lomba karya. Ini penting memang, tapi butuh kesepakatan dari semuanya. Apabila ini bisa disepakati, kita laksanakan secara bersama-sama, mungkin lewat Meet lebih efektif. Kita tinggal komunikasi menyamaan persepsi tadi, sehingga kedepannya dalam perjalanan pendampingan ataupun lomba karya bisa lebih baik lagi, seperti itu gitu, Pak Aris. Oke Pak Aris, sangat luar biasa pada pertemuan hari ini, dan saya selaku pengajar praktek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Aris. Kita sesuai dengan program guru penggerak atau pendidikan guru penggerak yang telah ditempuh Pak Aris pada ini TPI 3 ya, dan telah berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan di pembelajaran daring ataupun sudah diimplementasikan di sekolah SMA Negeri 1 Mayong. Terima kasih Pak Aris. Kita akhiri pertemuan pendampingan individu 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.